Masuk bro. Oke Sobat Jimil, kali ini saya berada di sebuah peternakan di wilayah Desa Kramas ya, tepatnya di daerah Gage ini. Kebetulan saya sudah bersama ownernya sendiri. Sila meneh dia, ya sok ya. Karena celana nano. Oke Sobat Jimil, kali ini saya berada di kawasan persawahan, tepatnya di Desa Kramas di Jalan Gage ya. Nah ini kita akan mengulik-ulik, kita akan menanyakan proses perkembangbiakan kambing. Kebetulan di sini kita sudah berada di Waki Farm House, jadi tempat perkembangbiakan kambing. Oke, kita cek ke dalam ya. Nah ini tempatnya, stop, kendaraan dilarang masuk. Nah, ini ownernya di sini. Saya lagi ngobrol-ngobrol nih. Swastiastu, Batut. Ya, gini, ini dari Jimmy Melali Channel mau mereview kegiatan tentang perkembangbiakan kambing di sini. Oke. Bisa minta waktunya sebentar? Siap. Oke, terima kasih. Om Swastiastu, Sobat Jimil. Kali ini kita berada di kawasan Desa Kramas, khususnya di daerah di peternakan di wilayah Gage ini. Sebelumnya apa kabar Sobat Jimil? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini kita kebetulan sudah bersama owner dari sebuah peternakan kambing. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan diperkenalkan namanya. Nama saya Ketut Purnama, nama peternakan kita adalah Waki Farm House. Kita berlokasi di Desa Kramas, Jalan Pekan Gage, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar. Ya. Terus kapan mulai mendirikan usaha ternak ini? Usaha ternak ini didirikan dari bulan Juli 2019. Oh 2019, berarti sebelum corona ya? Enggak, setelah corona. Oh setelah corona. Kebetulan kita di bulan 3 corona, toko kita tutup di Kute. Ya. Karena kita pikir pandemi juga nggak akan masih lama untuk pulihnya, maka kita coba ke peternakan lah. Oh gitu. Nah, proses pengembangbiakan ternak kambing ini dari proses pembibitan sampai bisa disiap dijual, boleh disampaikan bagaimana prosesnya kepada Sobat Jimil? Kalau kita di sini kemarin di awalnya kita beli indukan, jadi indukan kita yaitu yang kita kawinkan ya, dan beranak nanti setelah umur 3 bulan atau udah lepas sapi istilahnya di kambing itu, baru kita jual bibitannya itu. Oh gitu. Proses dari pembibitan sampai ini berapa bulan? Kalau kambing itu sendiri dia masa hamilnya 5 bulan. 5 bulan. Nah, itu lahir umur 3 bulan itu baru kita bisa jual biasanya. Oh, 3 bulan atau 6 bulan lah. Oh, 6 bulan. Untuk pakan ternaknya apa yang diberi? Apakah daun-daunan atau ada makanan khusus untuk kambingnya? Kalau di Waki Farm House ini kita pakai pakan fermentasi. Kita mempergunakan tepung jagung, orang bilang biasanya tepung jagung, batang jagung yang buahnya udah dipetik, itu yang kita cacah dan fermentasi. Itu mungkin hampir 70% lah. Di luar konsentratnya dia kita kasih pakan. Itu prosesnya berapa hari untuk fermentasinya? Kalau yang bagus, yang matang biasa ada hampir 3 minggu atau 21 hari lah untuk yang siap pakan. Siap pakan ya. Berarti sebelumnya setiap hari memang menyiapkan itu untuk bulan berikut atau minggu berikutnya ya? Seperti itu lah. Oh, gitu. Di sini berapa jumlah tenaga kerjanya? Kalau kebetulan kita di sini nggak pakai tenaga kerja, kita kebetulan ada di atlet tinju lah. Kita ada sasana namanya Waki Boxing Camp. Ya. Nah, kebetulan kita ada sekitar 12 atlet dan yang tinggal di sini ada 6 atlet. Ya. Jadi para atlet inilah yang menyediakan pakan untuk kambing-kambing yang kita pelihara sekarang. Sekarang berapa jumlah ternak kambing yang ada di sini? Kalau awalnya kita ada sekitar beli pertama 10, setelah itu ada 50 ekor indukan. Ya. Nah setelah 1 tahun ini dia sudah beranak hampir udah 56 ekor. Sebenarnya sih hampir udah 100 ekor ya. Karena gagal pertama,
fase pertama melahirkan gagal semua dia karena kematian lah, karena belum bisa memelihara anak kambing. Mungkin ada sekitar 30-40 ekor mati kemarin anaknya. Oh gitu ya. Ya memang segala sesuatunya perlu proses, ya, proses betul, pembelajaran ya, benar-benar. Jadi memang setiap kita memulai suatu hal yang baru pasti adalah kendalanya lah ya. Beli terhadap. Nah, sudah melaksanakan penjualan ini ya? Belum, kita sih belum fokus ke penjualan kambing. Kita masih gitu. Fokus di belajar berternak dulu lah. Oh gitu. Ya. Nanti terus harapan ke depannya? Harapan ke depan mudah-mudahan pandemi nanti cepat berlalu dan berakhir. Ya, semoga nanti siapa tahu pariwisata bangkit, mungkin daging kambing banyak dibutuhkan lah di Bali nanti. Ya, khususnya hari raya. Hari raya Idul Adha ya. gitu. Meskipun tidak hari raya kan setiap hari ada aja penjual sate kambingnya itu kan. Tapi tetap pengaruh terhadap pendapatan masyarakat ya. Benar. Ya, benar. Lanjut, jenis-jenis kambing apa aja yang dipelihara di sini? Sebenarnya kita ada 4 jenis kambing yang kita pelihara sini. Pertama kita Jawa Randu, kedua itu PE, Perana Anetawa orang bilang. Ada kambing pejantannya kita pakai kambing bur. Kita ada juga pejantan kambing sanen untuk kambing pesusunya. Kalau kambing bur itu sendiri memang terkenal dia kualitas daging dan dagingnya memang lebih bagus dan lebih banyak kualitasnya. Kalau memang kambing sanen itu untuk susunya yang lebih banyak dia. Oh gitu. Berarti konsep peternakan ke depan ini pertama untuk produksi susu, kedua untuk produksi dagingnya. Harapan kita daging dulu. Oh, daging dulu ya, karena kita punya, setiap orang pasti konsepnya apa yang dimakan dulu, setelah apa yang dimakan pasti apa yang diminum kan. Oh gitu ya, setelah apa yang minum apa sih yang dia suka nanti. Jadi hobi nanti ke terakhir belakang gitu. Oh ya, siap. Biasanya untuk proses pengembangbiakan kambing itu kan rata-rata orang dikasih daun, kasih rumput. Nah, di sini ada makanan tambahan seperti fermentasi. Nah, apa keunggulan dari makanan fermentasi tersebut dibandingkan dengan daun-daun yang sudah biasa diberikan kepada kambing? Mungkin kalau kita fermentasi pakan tuh pertama keunggulan sih kita nggak tiap hari harus ngarit ya. Itu yang buat kita lebih unggul. Oh, iya. Di samping itu pakan fermentasi itu sama dengan manusia makan beras dikasih makan dengan nasi. Saya condong berpikir bahwa lebih layak kambing itu dikasih makan fermentasi. Karena di fermentasi itu udah terjadi kalau kita memasak sama dengan juga nasi itu dimasak gitu loh. Konsep pakan fermentasi itu. Jadi di pencernaan kambing itu lebih mudah dia mencernanya daripada dikasih makanan mentah langsung. Dan resiko penyakit seperti kembung sih lebih tinggi di makanan daunan kalau saya lihat ya. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman kita di sini. Oh iya. Baik, itu Sobat Jimil keunggulan dari makan fermentasi. Jadi lebih efisien ya. Efisien waktu. Ya, efisien waktu. Terus untuk jumlah kambing yang dibilang tadi, berapa jumlah pakan yang dibutuhkan? Nah, misalkan satu kambing berapa jumlah pakan yang dibutuhkan per hari atau per bulannya? Kalau satu kambing itu biasanya anggap dia membutuhkan makan, kalau pakan basah itu seperti daun-daunan, hijau-hijauan itu, satu ekor kambing hampir 10% dari berat tubuhnya. Lalu seperti kita yang menggunakan pakan kering termasuk di sini dan pakan fermentasi paling kita butuhkan makan 4% lah dari berat tubuhnya. Kalau sekarang rata-rata kambing di sini beratnya 30 kilo, paling dia butuh makan tiap hari itu 1,2 kg lah per hari. Per hari? Ya, per harinya. Nah, dengan ada pakan fermentasi itu lebih jauh waktu bisa kita manfaatkan untuk yang lain lah. Dari kita bisa membangun kandang, cari pakan, bisa kerjakan sendiri akhirnya. Oh begitu. Itu Sobat Jimil keunggulannya selain yang tadi disampaikan, jadi banyak hal yang bisa bermanfaat. Nah, semoga ini menjadi inspirasi Sobat Jimil untuk ke depan barangkali ada yang berminat membuat sebuah peternakan kambing. Itu adalah solusi mungkin ya. Solusi ketika memang kita kewalahan di pakan, jadi fermentasi itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Ini kan sudah dijelaskan keunggulan dari pakan fermentasi. Nah, bisa dijelaskan lagi bagaimana proses detailnya untuk pembuatan pakan fermentasinya? Apakah ada tempat khusus atau ruang khusus yang dipakai untuk proses fermentasi makanan tersebut?
Kalau proses fermentasi pakan tuh intinya yang jelas tempat pakan tuh yang jelas bisa kedap udara atau anaerob orang bilang itu. Jadinya yang penting tempat fermentasi orang bilang setelah silo entar tong dipakai itu yang penting dia kedap udara. Ada dua jenis yang saya tahu ya fermentasi itu, ada yang fermentasi dan silase. Kalau silase itu dia cuman pakan tanpa campuran apa-apa tapi ditaruh dalam tempat kedap udara. Kalau silase fermentasi dia ada fermentator yang dikasih masuk ke dalam pakan itu dan tetap dia harus kedap udara. Itu aja intinya. Yang penting kedap udara. Bahan pakan fermentasinya aja jagung aja itu? Iya, kalau kita sementara ini jagung hampir 50% 60% jagungnya. Ada pelengkap lain ya daun apapun yang kita dapat dari daun pisang, nangka, apapun jenis daun kita masukkan ke sana juga bisa. Oh gitu, ya. Berarti campur otomatis ya, vitaminnya jadi satu ya, bagus. Lengkap dia lebih komplit lah istilahnya. Dan kalau memang bisa ditambahkan konsentrat seperti ampas tahu, kulit ari kedelai, DDGS macam-macam namanya itu lebih bagus lagi, mungkin bisa jadi complete feed dia namanya. Oh, iya. Oke, Beli punya tempat fermentasinya? Ada. Nanti ke depan mungkin next di video selanjutnya kita akan mengulik-ngulik bagaimana proses fermentasi pakan kambing ini. Ya. Boleh Beli ya? Boleh silakan. Iya. Itu Sobat Jimil, nanti setelah ini video ini next kita akan buat video proses fermentasi pakan ternak kambing. Barangkali itu nanti bisa menjadi inspirasi atau ilmu buat Sobat Jimil yang ingin mengembangkan. Silahkan nanti tanya-tanya ke beliau sendiri bagaimana prosesnya, terus apa dampaknya dari perkembangan tumbuh kembang kambing tersebut. Peternakan kambing ini apa saja yang bisa artinya diunggulkan untuk peternakan kambing? Kenapa kok bisa memilih peternakan kambing, nggak sapi, ayam, atau bebek dan lain-lain? Mungkin dari sekian pilihan ya, ada babi, ayam, bebek, lele ya. Saya condong memilih kambing gitu. Ya. Karena mungkin dari pakan pertama kita itu pilih. Kita bisa dengan seperti yang saya sering bilang itu, dengan menabung keringat saja gitu. Kita bisa membuat dia hidup itu. Dengan cari mengarit lah kita bisa membuat dia hidup. Kalau lele itu nggak bisa, kalau kita nggak ada modal sama sekali untuk membeli pakan tuh nggak sulit kita bisa bikin dia hidup itu. Makanya pilihan kita di kambing, dan lagi masalah kotorannya dia. Kalau kita di sini biasanya kalau orang beli kotoran kambing itu di bawah 1 ton kita jual harga 1.500. Kalau di atas 1 ton kita jual 1.000 per kilo. Berarti banyak hal yang bisa didapat dari ternakan kambing ya, ini ya. Pasti ya. Dimanfaatkan dan bisa menghasilkan ya. Selain dagingnya ya. Oh ya, begitu Sobat Jimil. Itu juga keunggulan dari peternakan kambing ini. Jadi jangan khawatir. Barangkali bisa nanti kalau yang tertarik bisa sharing-sharing dengan Pak Purnama ini, nanti bisa untuk pengembangan peternakan kambing berikutnya. Nah, konsep untuk penjualannya Beli, rencananya dijual kemana saja nanti ke depannya untuk potong dagingnya ini? Saya pernah baca berita sebelum Covid dulu itu Bali membutuhkan hampir tiap tahun itu 9.000 ekor kambing tiap tahun. Ya. Kalau kita hitung bagi 12 mungkin jatuhnya di hampir 400 ekor lah per bulan dia. Itu yang dikonsumsi masyarakat Bali. Belum lagi itu yang datang dari Jawa ya. Kambing yang datang dari Jawa, belum peternakan di Bali. Berarti kita berpikir kebutuhan kambing di Bali cukup tinggi dan peternak kambing di Bali masih sangat sedikit sekali. Maka peluang satu-satunya yang paling bagus saat ini mungkin kambing ya daripada yang lain. Mungkin sekian dulu acara melalui kita sudah mendapatkan ilmu secara panjang lebar tadi disampaikan. Nanti di video ke depan kita akan lihat-lihat proses fermentasi pakan kambing ini. Jadi bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir, di mana ditempatkan. Nah, baik itu Sobat Jimil, terima kasih. Mudah-mudahan sebagai ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Sobat Jimil semua.
Terima kasih Blitut atas penjelasannya. Mudah-mudahan usahanya bisa berjalan lancar sesuai harapan. Dan ke depan Bali tidak lagi mendatangkan daging kambing, kita sendiri yang bisa memproduksi daging kambing tersebut ya. Terima kasih. Om Santi Santi. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.